kesatuan ini wajib secara mutlak, dan siapapun yang menolak kesatuan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam orang-orang yang berpecah belah itu diancam musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita khususnya di Indonesia segera merapatkan diri dalam kekhalifahan Islam, Khilafatul Muslimin, dan kami berharap kepada penguasa negeri ini segera membebaskan beliau, Khalifah Amirul Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali ulasan kali ini mengikuti salah satu informasi terkait dengan Khilafatul Muslimin, di mana salah seorang sepertinya kader atau militan daripada Khilafatul Muslimin ini kembali lagi berkuar-kuar menggelorakan bagaimana umat Islam itu berada dalam satu naungan kepemimpinan, ini kepemimpinan Khilafatul Muslimin. Tentu kita masih ingat beberapa bulan yang lalu ketika viral pertama kali organisasi Khilafatul Muslimin ini pimpinan Ustaz Hasan Baraja, yang kemudian pada akhirnya beliau itu menjadi tersangka. Dan hari ini kembali salah seorang dari militan mereka itu kembali lagi membangun opini dan kembali mencoba mempengaruhi publik akan pentingnya umat Islam ini dipimpin dalam satu naungan kepemimpinan, yakni Khilafatul Muslimin. Menghimbau kepada pemerintah Indonesia agar mau dan mengikuti sebuah sistem kepemimpinan yang mereka usung. Untuk lebih jelasnya mari kita simak dulu bagaimana video daripada simpatisan atau militan daripada Khilafatul Muslimin ini. Mari kita simak. Seluruh kaum muslimin ini menyadari betapa wajibnya kaum muslimin ini bersatu dalam sistem kekhalifahan Islam, sehingga kejayaan Islam seperti yang pernah berjaya selama 1300 tahun kembali Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kita berharap kepada seluruh penguasa negeri ini untuk segera menyadari bahwa kesatuan ini wajib secara mutlak, dan siapapun yang menolak kesatuan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Allah mengancam orang-orang yang berpecah belah itu diancam musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada seluruh kaum muslimin di dunia ini, di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, segera merapatkan diri dalam kekhalifahan Islam, Khilafatul Muslimin, dan kami berharap kepada penguasa negeri ini segera membebaskan beliau, Khalifah Amirul Mukminin, agar bumi ini, negeri yang kita cintai ini menjadi negeri baldatum thayyibatun warahmah. Itu statement daripada militan Khilafatul Muslimin ini, organisasi yang dipimpin oleh Ustaz Hasan Baraja, yang kali ini itu beliau sudah ditahan setelah beberapa bulan yang lalu. Itu kemudian viral menyita perhatian publik karena dia melakukan pawai Khilafatul Muslimin ini sebuah organisasi yang lagi-lagi mengusung sebuah ideologi sistem negara dalam satu daulah kepemimpinan. Dan sepertinya bahwa mereka ini para simpatisan, para kader-kader itu ternyata masih bergerak di bawah. Mereka tidak mau berhenti begitu saja, sekalipun pimpinan mereka itu sudah ditangkap dan sejumlah atribut-atribut organisasinya dulu itu kemudian diturunkan, tetapi nyatanya bahwa kader-kader mereka itu masih saja mengakui tentang ideologi Khilafatul Muslimin, padahal kita ini hidup di negara kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi negara Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar itu sudah final dalam bernegara. Tetapi mereka-mereka ini masih saja menggelorakan, menggaungkan, mengopinikan ideologi organisasi mereka, dan sepertinya mereka memang terus-menerus memperjuangkan itu. Nah, inilah sebenarnya problemnya adalah karena sekalipun organisasi itu sudah dibubarkan
strukturnya ini sudah dibekukan, ya para petinggi-petingginya itu kemudian sudah diamankan, tetapi toh yang namanya pemikiran, yang namanya ideologi itu terus bekerja di tingkatan grassroots, khususnya pada ya, kader-kader mereka, karena organisasi ini kan sudah terbentuk dari pusat hingga ke daerah, sehingga ya para pengurus-pengurus mereka ini terus menerus ya memperjuangkan itu, kendati tidak dengan ya dalam bingkai pergerakan organisasi, tetapi ideologi mereka itu terus menerus mereka ya semaikan ya di khususnya kader-kader mereka. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi ini itu sangat jelas dan nampak bahwa kader-kader Khilafatul Muslimin ya itu masih bergerak di bawah, ya masih melakukan upaya-upaya untuk kemudian mempengaruhi publik ya akan ideologi ya Khilafatul Muslimin yang mereka cita-citakan. Artinya tentu ini bukan sesuatu yang tidak menjadi ancaman di masa-masa yang akan datang, karena jika kemudian kelompok ini besar ya, sementara ideologi yang dia usung adalah ideologi yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ini akan menciptakan ya sebuah kondisi warga bangsa yang akan saling berhadap-hadapan, dan ini kan hal yang berbahaya bagi masa depan dan keutuhan bangsa Indonesia yang seharusnya kita harusnya kompak ya untuk memikirkan pembangunan dan bagaimana pencapaian cita-cita pembangunan nasional. Tetapi sampai hari ini kita masih disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya berbagai ideologi negara, sistem bernegara. Padahal ya para pendiri bangsa ini itu sudah bersepakat bahwa NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu merupakan ya dasar dan pilar kita bernegara. Mereka sudah menyepakati itu sebagai sebuah perjanjian bersama ya warga bangsa Indonesia. Tetapi masih ada saja kelompok-kelompok yang memang ya tidak mau menerima itu sebagai sebuah sistem bernegara dengan memperjuangkan sistem dan pemahaman negaranya. Nah, oleh karena itu saya kira bahwa ya pemerintah ini harus tegas bagaimanapun juga bahwa ancaman-ancaman ideologi ini tidak boleh dipandang enteng, ini tidak boleh dipandang sebelah mata, bahwa ini harus dilakukan langkah-langkah preventif oleh negara dan juga langkah-langkah tegas ya. Karena jika tidak, maka ini akan menjadi ancaman-ancaman di masa depan bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ideologi negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai sebuah bentuk perjanjian yang mengakomodir seluruh kepentingan ya umat ya beragama dan kepentingan warga negara. Seharusnya kita harus ya sudah selesai membahas soal ideologi negara, tetapi faktanya hingga hari ini ya ideologi negara kita masih terus-menerus digugat ya oleh kelompok-kelompok yang selalu meneriakan khilafah dan khilafah. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.